Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, how are you today? Ya, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Okay, before we start our program today, please pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, thanks. Sekarang sudah pertemuan kedua ya. Dan sebelum kita beranjak ke pelajaran kita hari ini, Ibu mau tanya, apakah kalian masih ingat pelajaran yang minggu lalu? Tentang apa? Ya, tentang prosedur teks. Kita minggu lalu sudah mempelajari materi dari prosedur teks itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan prosedur teks? Apa saja ciri-cirinya dari prosedur teks? Dan apa generic structure dari prosedur teks? Dan kemarin juga kita sudah menganalisis prosedur teks based on the generic structure, atau kita sudah menganalisis prosedur teks berdasarkan generic structure-nya. Now we are going to learn about how to analyze prosedur teks based on the characteristic. Jadi kita hari ini akan mempelajari tentang bagaimana cara kita menganalisis prosedur teks berdasarkan karakteristik atau ciri-cirinya. Nah, sebelum kita langsung menganalisis, apa kalian masih ingat apa saja karakteristik dari prosedur teks itu sendiri? Minggu lalu sudah Ibu ajarkan ya? Ya. Oke, kita bahas di slide ini. Karakteristik of procedure text itu ada beberapa ciri-ciri. Yang pertama, using simple present tense. Apa yang dimaksud dengan simple present tense? Ada yang tahu? Ya, simple present tense is a tense that used when an action is happening right now or when it happens regularly. Jadi, simple present di sini adalah tenses yang digunakan ketika suatu perbuatan itu sedang terjadi atau ketika suatu perbuatan itu terjadi secara teratur. Maksudnya apa? Jadi, kalau misalkan kalian sedang berbicara pada saat itu, sedang melakukan sesuatu, pada saat kalian berbicara, maka kita menggunakan tenses simple present. Atau ketika suatu kejadian, satu perbuatan itu sering dilakukan atau sering dilakukan berulang kali, maka kita juga menggunakan simple present. Next, for this slide we will learn about formula of simple present. Kita akan mempelajari rumus-rumus simple present. Di sini rumusnya terdiri dari verbal dan nominal. Untuk yang verbal, kolom pertama itu kita membahas tentang positive sentence atau kalimat positif. Bagaimana rumusnya? Yaitu terdiri dari subject plus object. For example, you make apple pudding. Kamu sedang membuat puding apel. Nah, kata sedang ini merupakan ciri-ciri dari simple present tense karena suatu aktivitas, suatu pekerjaan itu dilakukan ketika orang tersebut sedang berbicara. Oke, for the second, negative sentence atau kalimat negatif. Yang bermakna kalimat negatif itu berarti kalimat yang bermakna tidak. Jadi rumusnya di sini terdiri dari subject plus do or does plus not plus verb 1 plus object. Jadi di simple present, di rumus simple present yang negatif, kita menggunakan auxiliary do untuk subjek I, you, they, we, dan does untuk subjek she, he, it atau ketiga tunggal. Contohnya, you don't make apple pudding. Kamu tidak sedang membuat puding apel. Nah, tidak sedang ini merupakan kalimat negatif dari simple present. Paham? Ya. Untuk interrogative sentence atau kalimat pertanyaan. Di sini auxiliary-nya
taruh di depan ya. Jadi do or does plus subject plus verb 1 plus object. For example, do you make apple pudding? Apakah kamu sedang membuat puding apel? Nah, auxiliary-nya ada di depan kan ya. Do you make apple pudding? Do we make apple pudding? Or kalau misalkan kita mengganti subjeknya ke ketiga tunggal, does she make apple pudding? Does he make apple pudding? Does it make apple pudding? Nah, like that. Paham? Jadi interrogative sentence di sini jangan lupa untuk mengikut sertakan kalimat tanda tanya. And let's move to the nominal formula. Kita pindah ke rumus untuk nominal. Nah, di sini juga ada rumus untuk positif, negatif, dan interrogatif. Yang bagaimana rumusnya? Yaitu subject, auxiliary, am, are, or is, dan plus adjective. Nah, am ini biasanya digunakan subjek I, are digunakan subjek you, they, we. Sedang is digunakan subjek ketiga tunggal atau she, he, it. For example, the apple is green. Apel itu adalah hijau. Warna apel itu adalah hijau. Nah, the apple menjadi subjek, is-nya auxiliary, green-nya menjadi adjective. Karena green termasuk kata sifat. Kenapa menggunakan is? Karena the apple di sini masuk ke kategori ketiga tunggal atau sama dengan it. Paham? Oke, lanjut. Untuk negative sentence. Ingat tadi, kalau negative sentence berarti kalimat yang bermakna tidak. Rumusnya yaitu terdiri dari subjek plus auxiliary. Nah, auxiliary di sini ditambah not karena bermakna tidak ya, ingat. Ya, jadi am not or are not or is not plus adjective. For example, the apple is not green. Apel itu tidak hijau. Nah, kata tidak ini menunjukkan kalimat negatif. Kalau am not kita gunakan untuk subjek I, jadi I am not. Kalau auxiliary are not kita gunakan untuk you, they, we. Dan kalau auxiliary is not kita gunakan untuk she, he, it. Atau kata benda dan lain. Sedangkan untuk kalimat interrogatif di sini auxiliary-nya kita pindah di depan. Perhatikan di kolom ini auxiliary am, are, is ada di depan atau terletak sebelum subjek. Jadi rumusnya am, or are, or is plus subject plus adjective. For example, karena kalimat the apple is green, kalimat dari subjeknya itu merupakan the apple, jadi auxiliary-nya kita pindah di depan menggunakan auxiliary is ya, jangan lupa karena ketiga tunggal. Jadi contohnya, is the apple green? Apakah apel itu hijau? Nah, itu termasuk ke kalimat interrogatif. Sampai sini paham? Oke. Next to the other characteristic of procedure text. Karakteristik yang kedua yaitu using imperative sentence, menggunakan kalimat perintah. Ciri-ciri dari kalimat perintah itu, subjek tidak perlu ditulis karena sudah jelas yang diperintahkan. Pada bagian awal, kalimat menggunakan verb. Jadi, di bagian awal kalimat kita langsung menggunakan verb. Nah, rumusnya di sini yaitu verb plus object atau complement.
Untuk membuat kalimat perintah, rumusnya di sini adalah verb kita diletakkan di awal atau diletakkan sebelum objek, seperti itu. For example, place apple in a heat-proof dish. Letakkanlah apel di atas piring yang tahan panas. Nah, kata letakkan di sini merupakan verb dan kenapa diletakkan di awal? Kenapa kita tidak perlu subjek? Karena ini kalimat perintah, tidak memerlukan subjek. Seperti itu. Nah, jadi jika kalian ingin mengetahui apa jenis teks tersebut, apakah prosedur teks atau tidak, kalian bisa melihat dari karakteristiknya. Yang pertama tadi, kalau misalkan di teks tersebut menggunakan verb 1 atau simple present, itu kemungkinan besar adalah prosedur teks. Dan yang kedua, jika di kalimat tersebut menggunakan imperative sentence atau kalimat perintah, itu juga bisa disebut dengan prosedur teks. Tapi disesuaikan dengan kalimat setelahnya ya. Oke, untuk karakteristik prosedur teks yang ketiga, using action verb, menggunakan kata kerja. If we want to make something, of course we need a verb. We need action verb. Jika kita ingin melakukan sesuatu atau membuat sesuatu, tentu kita membutuhkan kata kerja. For example, rub, mengolesi. Nah, mengolesi di sini termasuk ke kata kerja karena merupakan tindakan. And use or using, menggunakan, ini juga termasuk ke action verb dan lain sebagainya. For the last, using numbering or temporal conjunctions, menggunakan urutan atau kata penghubung. Di prosedur teks di sini kita juga memerlukan conjunction atau numbering. Oke, untuk lebih jelasnya, di numbering atau di conjunction di sini, salah satu contohnya ini. Please perhatikan slide di sini. Yang numbering terdiri dari first, pertama, second, kedua, third, ketiga, finally, akhirnya. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari numbering. Sedangkan untuk conjunctions kita bisa menggunakan next, selanjutnya, then, kemudian, after, setelah itu, and, dan. Nah, itu termasuk ke salah satu contoh dari conjunction atau kata hubung. Tapi masih banyak conjunction yang lain, tapi kita akan mempelajari biasanya yang banyak keluar dalam prosedur teks itu adalah kata-kata ini. Okay, next slide. I will give you an example how to analyze a procedure text. But before that, kalian harus bisa memahami dari teks itu sendiri. Jadi, please open your book in chapter 4. Jadi, buka buku kalian di chapter 4, perhatikan gambar how to make apple pudding. Itu di situ ada. Nah, di situ sudah dijelaskan ada kolom tentang ingredients dan ada kolom tentang method or steps. Kalian harus memahami itu apa yang dimaksud dari teks tersebut. Nah, untuk lebih mudah memahami, Ibu kasih vocabulary yang mungkin sulit dan perlu kalian ketahui. Oke, di ingredients ini ada vocabulary-nya terdiri dari green. Green. Oke, repeat after me. Green, hijau, apples, apple, peeled, dikupas, cut, buanglah biji, thickly sliced, diiris tebal, cup, cangkir, self-rising flour. Okay, once more. Self-rising flour, tepung terigu, sifted, diayak, butter, mentega, margarin, cubed, potong dadu, kefir sugar, gula kastar,
water, air. Oke, for next. Di method terdiri beberapa vocab juga yang perlu kalian ketahui untuk lebih mudah memahami isi teks tersebut. For the vocab are place, letakkan, a heat-proof dish, piring tahan panas, a heat-proof dish, piring tahan panas, flour, tepung, a bowl, mangkuk, rub, olesi, spatula, sudip atau sendok, stir, mengaduk atau aduklah, mixture, campuran, lampi, menggumpal, pour, tuangkan, over apples, di atas apel, over apples, di atas apel, bake, pangganglah atau memanggang, serve warm, sajikan hangat. Nah, itu semua vocab yang ada di contoh prosedur teks how to make apple pudding. Diingat ya vocabnya, terus nanti dan pahami teksnya, apa isi teksnya, apa maksud dari teks tersebut. Kemudian kita try to analyze based on the characteristic. Try to analyze of procedure text. Jadi kita akan mencoba untuk menganalisis prosedur teks. Nah, di sini apa yang akan kita analisis? Kita akan analisis di 4 kolom. Yang kolom pertama terdiri dari things or noun. Jadi tiap kata benda yang ada di prosedur teks itu kita pindah di kolom pertama, kan di bawah kolom things or noun. For the second column, kita akan menganalisis tentang imperative sentence atau kalimat imperatifnya. Jadi ingat kalimat imperatif. Ya, kalimat imperatif yang ada di prosedur teks kita pindah di kolom kedua. For the third column about action verb, kita akan menganalisis tentang kata kerjanya. Pasti di prosedur teks itu kita memerlukan kata kerja. Nah, kata kerja ini kita tempatkan di bawah kolom action verbs. Biasanya untuk menemukan action verbs sama imperative sentence ini di prosedur teks terletak di steps atau di methodnya. Jadi kalian ketika ingin menganalisis action verb untuk mencari action verb-nya atau imperative sentence-nya, kalian fokus di steps atau methodnya. Ya. Oke, for the last column about sequence or conjunctions. Di kolom terakhir kita akan menganalisis conjunction-nya atau urutan-urutannya. Di prosedur teks ini untuk menemukan conjunctions, kita juga akan lebih menekankan fokus ke steps-stepsnya dan di ingredients-nya. Nah, di slide ini Ibu sudah mencoba untuk menganalisis prosedur teks dari teks how to make apple pudding tadi based on the characteristics. Yang pertama, di kolom pertama, kita akan membicarakan tentang atau akan menganalisis tentang things or noun. Nah, di teks prosedur tadi, Ibu menemukan beberapa bahan dan benda-benda yang kita perlukan ketika membuat apel puding atau puding apel. Nah, apa saja benda-bendanya? Yang pertama yaitu apples, apel. Yang kedua, cup, cangkir, self-rising flour, tepung terigu, butter, mentega, margarin, caster sugar, gula kastar, water, air, a heat-proof dish, piring tahan panas, flour, tepung, a bowl, mangkok, spatula, sudip atau sendok. Nah, ini semua termasuk kata benda yang ada di teks tersebut, yang ada di how to make apple pudding tadi.
Jadi ibu taruh di kolom pertama. Biasanya kata-kata benda di sini ada di ingredients-nya. Kita fokus di paragraf ingredients atau bahan-bahan serta materialnya. Kita fokuskan di situ untuk menemukan noun-nya atau things. Next, move to imperative column. Ingat, untuk menemukan kalimat imperatif kita fokus di steps-nya atau di langkah-langkahnya. Jika kita paham di langkah-langkah dari teks tersebut, kita bisa menemukan kalimat imperatif itu pasti. Nah, apa saja kalimat imperatif yang ada di procedure text of how to make apple pudding tadi? Di sini ada beberapa kalimat imperatifnya. Yang pertama yaitu place apple in a heat-proof dish. Letakkanlah apel di piring yang tahan panas. Nah, ingat rumus dari kalimat imperatif itu verb plus object or complement. Jadi verbnya ada di depan dan tidak memerlukan subject. Nah, di kalimat place apple in a heat-proof dish, place merupakan verb, apple merupakan objek. Nah, jadi ini termasuk ke kalimat imperatif atau kalimat perintah. Yang kedua, place flour in a bowl. Letakkan tepung dalam mangkuk. Kata letakkan termasuk ke kalimat imperatif. For the third sentence, rub in margarine using spatula. Olesi margarin menggunakan spatula atau sendok. Itu juga termasuk ke kalimat imperatif. Kata rub ini merupakan verb. Diletakkan di awal karena menjadi kalimat imperatif. For the fourth sentence, stir in sugar and water. Aduklah gula dan air. Aduklah. Nah, kata aduklah di sini merupakan kalimat perintah. Maksudnya kita disuruh untuk mengaduk gula dengan air tersebut. For the fifth sentence, pour over apples. Tuangkan di atas apel. Jadi kata tuangkan di sini juga termasuk ke kalimat imperatif. For the sixth sentence of imperative, bake at 180 degrees centigrade for 1 hour. Pangganglah pada suhu panas 180 derajat Celcius selama 1 jam. Nah, pangganglah. Panggang di sini merupakan verb. Jadi yang diletakkan sebelum objek atau sebelum komplement. Nah, itu sudah masuk ke ciri-ciri dan rumus dari imperatif. Jadi kita masukkan di kolom imperative sentence. For the last, serve warm cream or ice cream. Sajikan dalam keadaan hangat atau dingin. Nah, sajikanlah ini termasuk ke kalimat imperatif juga. Oke, let's move to action verb. Kita analisis dari kata kerjanya. Kita cari kata kerjanya dari teks prosedur itu. Di prosedur teks how to make apple pudding, ibu menemukan beberapa kata kerja. Yang pertama, kata place, tempatkan di sini termasuk kata kerja ya. Karena membutuhkan aktivitas atau tindakan. Yang kedua, rub atau olesi. Stir, stir aduklah. Pour, tuangkan. Bake, pangganglah. Serve warm, sajikan dengan hangat. Ini semua termasuk ke action verb atau kata kerja. Jadi kita masukkan di kolom ketiga. Di bawahnya kolom action verb ya. Okay, for the last, we will analyze about sequence or conjunctions. Kita akan menganalisis berdasarkan conjunctionnya atau kata hubungnya. Nah, di teks tersebut, di teks how to make apple pudding, kita perhatikan kembali conjunction yang ada. Yang ibu temukan ada 2 conjunctions. Yang pertama, and, dan, until, sampai. Jadi itu
conjunctions yang ada di prosedur teks tadi. Sampai sini paham? Ya, jika ingin menganalisis prosedur teks based on the characteristic, untuk lebih mudahnya kita buat 4 kolom. Tentang noun or things, yang kedua tentang imperative sentence, yang ketiga tentang action verb, dan yang keempat sequence or conjunctions. Oke, for the last slide, ini tugas untuk kalian. Please pay attention dan tolong perhatikan di buku kalian tentang how to make ice fruit cocktail with condensed milk Esteller. Jadi perhatikan contoh prosedur teks di buku kalian ini. Tugasnya apa? Nah, tugasnya cuma ada 2. Seperti yang Ibu contohkan tadi, kita akan menganalisis teks prosedur tersebut berdasarkan karakteristiknya. Pertama, please make a table as an example before. Tolong buatlah tabel seperti yang Ibu contohkan barusan, yang terdiri dari 4 kolom. Apa saja? Noun, imperative sentence, dan action verb serta sequence-nya. Dan for instructions 2, please analyze the text on the site based on the characteristic of the text. Diingat ya tugasnya apa? Ya, analisis teks di samping berdasarkan karakteristik of procedure text. Oke, mungkin pertemuan kali ini hanya membahas itu. Jangan lupa dikerjakan tugasnya dan jangan lupa terus belajar. Thank you students and happy fun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.